Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nikita Dinda Purnamasari dengan NPM 21010. Datpanter saya yaitu Khalifatu Fitri Soliha dengan NPM 21020. Di sini kami praktikan laboratorium Sistem Informasi Manajemen tahun 2023 dari sesi Senin dan dari kelompok 02. Di sini saya dan teman saya akan menjelaskan mengenai modul 1 HTML yaitu Hypertext Markup. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang HTML. HTML itu kepanjangan dari Hypertext Markup Language. HTML atau singkatan dari Hypertext Markup Language adalah bahasa pemrograman standar atau dapat disebut bahasa markup yang digunakan untuk membuat sebuah halaman website. Sebuah file HTML disimpan dengan ekstensi .html. HTML merupakan dasar dari sebuah website, sehingga diperlukan bantuan CSS, PHP, dan JavaScript untuk membuat sebuah website yang dinamis. HTML dikembangkan pertama kali pada tahun 1991 oleh kolaborasi tim Berners-Lee Robert dengan Sailau dari organisasi CERN, merupakan sebuah lembaga penelitian fisika energi dan riset nuklir yang berada di Jenewa, Swiss. Di sini ada beberapa dasar dari pembuatan halaman website, yaitu ada beberapa fungsinya. Yang pertama ada membuat suatu halaman website yang bisa dibaca dan mudah dipahami. Yang kedua, sebagai dasar website yang dibuat dengan memiliki beberapa fitur. Yang ketiga, menandai teks pada suatu halaman website. Yang keempat, menampilkan tabel, gambar, video, dan yang lainnya. Yang terakhir yaitu menandai elemen dan membuat online form. Selanjutnya ada elemen HTML. Elemen dalam HTML merupakan istilah satu bagian penuh yang berada pada tag, yaitu mulai dari opening tag hingga closing tag. Yang pertama yaitu opening tag, adalah penanda pembuka dari sebuah elemen HTML. Setelahnya akan dianggap sebagai konten. Penulisan opening tag diawali tanda kurung sudut buka dan diakhiri tanda kurung sudut tutup. Yang kedua yaitu konten, adalah bagian dari elemen HTML yang berisi beberapa karakter atau elemen lain. Dalam konten ini dapat diisi dengan lebih dari satu elemen yang sama atau berbeda, atau dapat disebut dengan istilah child element. Yang ketiga ada closing tag, yaitu penanda pengakhir dari sebuah elemen HTML. Setelahnya akan terdapat tag name yang sama dengan opening tag. Tag closing diawali dengan tanda kurung sudut buka, garis miring atau backslash, dan diakhiri tanda kurung sudut tutup. Yang terakhir yaitu ada atribut dan value. Atribut merupakan informasi tambahan yang digunakan di dalam tag pembuka. Informasi ini bisa berupa instruksi untuk memberikan efek warna, ketebalan, dan yang lainnya. Atribut biasanya memiliki dua bagian, yaitu nama dan nilai. Dapat ditulis dengan nama sama dengan value. Tag HTML merupakan kode yang digunakan dalam penggunaan pada web browser untuk memperkenalkan teks HTML yang ditulis. Berikut ini merupakan contoh penulisan dari HTML itu sendiri. Selanjutnya ada heading pada HTML. Heading merupakan elemen atau tag HTML yang berfungsi untuk menunjukkan bagian penting pada halaman web. Elemen tag heading ini memiliki 6 tingkatan yang berurutan, yaitu H1 sampai H6. Perbedaan dari masing-masing tingkatan tag heading tersebut yaitu besar kecilnya teks. Yang kedua ada format teks pada HTML. Dalam penulisan HTML sering digunakan format teks di dalamnya, baik dalam penulisan judul atau isi dari halaman web. Berikut ini ada contoh penulisan format teks pada HTML itu sendiri. Yang ketiga ada membuat paragraf pada HTML. Untuk membuat sebuah paragraf pada HTML dengan tag P, tag paragraf ini memiliki 3 atribut atau tag yang dapat dikombinasikan langsung dengan tag paragraf P.
Selanjutnya ada software atau Microsoft Visual Studio Code, yaitu merupakan editor kode sumber yang dibuat dan dikembangkan oleh Microsoft untuk penggunaan Windows, Mac OS, dan Linux. Visual Studio Code ini adalah editor kode sumber yang menggunakan berbagai bahasa pemrograman, yaitu Java, JavaScript, Go, Node.js, Python, dan C++ untuk mengembangkan aplikasi web Node.js dan berjalan di mesin Node.js Design. Kelebihan dari Visual Studio Code ini yaitu yang pertama, tersedia di banyak platform. Visual Code dapat diinstal di platform Linux, Mac OS, dan Windows. Yang kedua yaitu fitur lengkap. Hal ini berkat adanya extension marketplace sehingga dapat menambah fitur-fiturnya dengan bebas. Yang ketiga, ada performa cepat. Meski dijajali banyak extension, performa dari Visual Code Studio ini tetap tangguh. Yang terakhir yaitu mendukung banyak bahasa pemrograman seperti HTML, JavaScript, PHP, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu penjelasan modul 2 yaitu CSS atau Cascading Style Sheet. CSS ini merupakan singkatan dari Cascading Style Sheet. Sesuai dengan namanya, CSS ini memiliki sifat style sheet language yang berarti bahasa pemrograman yang digunakan untuk web design. CSS adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mendesain sebuah halaman website. Dalam mendesain halaman website, CSS menggunakan penanda yang dikenal dengan ID dan class. Fungsi dari CSS ini yaitu dapat mengubah font, ukuran font, warna, dan format font, mengatur ukuran layout, lebar, tinggi, dan warna elemen, mengubah tampilan form, membuat halaman website yang responsif, dan masih banyak lagi yang dapat dilakukan oleh CSS. Ada beberapa struktur dari CSS. Yang pertama yaitu ada selektor, merupakan bagian yang terletak sebelum tanda kurung kurawal, berisikan kombinasi dari sintaks untuk memilih HTML elemen mana yang akan diterapkan di CSS. Yang kedua yaitu ada declaration, merupakan bagian yang terletak di dalam kurung kurawal setelah CSS selektor, berisikan minimal satu pasang CSS property dan value. Yang ketiga yaitu CSS property, bagian yang ada di sebelah kiri dari tanda titik 2 di dalam kurung kurawal merupakan human readable identifiers yang akan menunjukkan perubahan styling seperti apa yang diterapkan terhadap sebuah HTML elemen. Yang terakhir yaitu value, bagian yang ada di sebelah kanan dari tanda titik 2 di dalam kurung kurawal, merupakan nilai perubahan styling yang akan diterapkan dari sebuah CSS property. Ada beberapa cara penulisan CSS. Yang pertama yaitu inline CSS style, yaitu teknik penulisan sintaks CSS dengan inline style ini adalah teknik cara penulisan sintaks CSS yang tidak memerlukan selektor, sehingga sintaks CSS ini diletakkan atau langsung disisipkan pada elemen HTML. Yang kedua ada internal CSS style, yaitu teknik cara penulisan sintaks CSS yang diletakkan satu file dengan file HTML atau file PHP. Sintaks CSS diletakkan di dalam tag. Yang terakhir yaitu ada external CSS style, yaitu teknik penulisan sintaks CSS dengan external style ini adalah teknik penulisan yang memisahkan file CSS dan HTML penggunaan. CSS Framework yaitu sebuah kerangka kerja yang fungsinya untuk memudahkan dalam membuat desain website. CSS Framework ini berisi kumpulan kode CSS yang sudah siap pakai, sehingga tidak perlu lagi membuat struktur desain dari nol. Ada banyak sekali pilihan framework yang bisa digunakan, dan tentunya masing-masing memiliki kelebihan yang berbeda. Salah satunya yaitu Tailwind, yaitu merupakan salah satu framework yang saat ini populer di kalangan para programmer. Hal ini dikarenakan CSS libraries milik Tailwind ini sangat mudah untuk dikustomisasi. Ada fitur-fitur pada CSS Framework Tailwind, yaitu yang pertama ada layout, yang berisikan ada box sizing, digunakan untuk mengatur bagaimana cara framework ini membuat ukuran dari total elemen. Yang kedua ada flagbox,
dan grid, yaitu ada beberapa bagiannya, yaitu flex digunakan untuk pengaturan layout, posisi, dan tampilan dari suatu konten yang ukurannya belum diketahui atau bernilai dinamis. Yang kedua ada grid template kolom digunakan untuk menentukan kolom dan dalam tata letak layout. Yang ketiga ada grid template row digunakan untuk menentukan baris dalam tata letak layout. Yang keempat ada gap digunakan untuk mengontrol batas antara grid dan item flagbox. Yang kelima ada justify content digunakan untuk mengontrol bagaimana flex dan grid diposisikan dengan rata yang sama. Yang terakhir ada alih content digunakan untuk mengontrol bagaimana baris diposisikan dalam multi-row flex dan grid containers. Yang ketiga ada spacing. Dalam spacing ini terdapat dua bagian, yaitu ada margin, itu adalah atau area kosong di sisi luar dari elemen HTML. Yang kedua ada padding, yaitu area kosong yang berada pada sisi dalam dari sebuah elemen HTML. Yang keempat ada sizing, yaitu height digunakan untuk mengatur ketinggian elemen, sedangkan width digunakan untuk mengatur lebar elemen. Yang kelima ada tipografi, yaitu dalam tipografi ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama yaitu font family digunakan untuk mengubah jenis font. Yang kedua ada font size digunakan untuk mengatur ukuran font. Kontrol elemen font size dapat menggunakan utilitas text strip size. Yang ketiga ada font style digunakan untuk mengubah gaya font. Yang keempat ada font weight digunakan untuk mengatur ketebalan font. Yang kelima ada list style type digunakan untuk mengatur style point atau nomor list. Yang keenam ada text array digunakan untuk mengatur posisi pada teks. Yang terakhir yaitu text color digunakan untuk mengontrol warna teks suatu elemen. Selanjutnya ada background. Dalam background ini ada beberapa bagian, yaitu background warna. Untuk memberikan background warna maka dapat menggunakan properti BG strip dalam kurung kurawal color. Yang kedua ada background gradient digunakan untuk memberi elemen latar belakang gradient linear. Yang terakhir yaitu ada background gambar. Jika ingin menggunakan warna latar belakang gambar maka dapat menggunakan properti background strip image. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembacaan studi kasus. Di sini studi kasusnya adalah suatu perusahaan mempunyai keinginan untuk membuat sistem penjualan laptop yang dapat diakses oleh customer melalui web dengan tampilan yang menarik. Nah, manajemen perusahaan tersebut ingin agar halaman website yang sudah dihias dengan menggunakan Tailwind CSS dapat menampilkan tentang perusahaan, web produk, serta pendiri perusahaan tersebut. Sebelum membuat suatu website, diharuskan membuat skrip bahasa pemrograman HTML dan dihias menggunakan Tailwind CSS. Nah, dalam kasus ini dibuat penjualan komputer, yaitu toko berkat teknologi, di mana pada dalam website tersebut berisi mengenai profil Nikita dan Kolifatu sebagai pendirinya, sejarah mengenai toko berkat teknologi, dan juga katalog laptop yang akan dijual. Agar tampilan lebih menarik, pendiri ingin menghias website penjualan laptop agar banyak pelanggan yang akan beli di tokonya. Oleh karena itu, dipakailah Tailwind CSS sebagai kerangka kerja untuk menghias laman website. Dengan Tailwind, laman website akan diubah background-nya, jenis font, warna font, ukuran font, dan masih banyak lagi agar tampilan website lebih menarik. Nah, berikut ini akan disajikan bagaimana cara pengkodingan suatu HTML untuk membuat suatu web penjualan laptop, dan akan dilanjutkan dengan pengodingan CSS Tailwind dan akan dijelaskan mengenai outputnya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan memberikan tutorial pengkodingan coding modul 1 yaitu yang berjudul HTML dan modul 2 yang berjudul CSS. Di sini tadi sudah dibacakan studi kasusnya. Di sini saya akan
berikan tutorial codingan modul 1 terlebih dahulu. Yang pertama pastinya kita klik new file, klik lalu new text file ini, lalu selanjutnya kita file lalu save as. Kita terserah mau ke save di mana. Kebetulan sudah ini saya namakan dengan kelompok 02 HTML. Nah, ini jangan lupa kita pilih scriptnya yang HTML ya. Yang ini. Nah, itu kita save. Nah, seperti ini. Langkah pertama adalah kita ketikkan tanda seru seperti ini, lalu kita klik. Nah, yang pertama ini kan ada dokumen ini ya, kita namai dengan nama kelompok. Karena saya kelompok 2 maka saya namai dengan kelompok 2. Nah, lalu setelah itu kita membuat heading 1, lalu kita isi dengan style, kita pakai align style, lalu sama dengan text align, lalu ke center ini, lalu kita tulis di bagian sini welcome nama perusahaan kita. Di sini nama perusahaan saya adalah Berkah Teknologi. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita akan menulis latar belakang dari pendiri perusahaan ini. Kita beri judul pendiri seperti ini. Lalu kita berikan gambar dari pendirinya. Kita pakai image lalu search. Nah, kita ini memakai link dari file yang kita punya. Misal di sini saya punya file gambar. Kita buka. Nah, lalu kita move di sini, kita akan punya linknya seperti itu. Nah, karena di sini saya sudah ada di note, saya langsung copy saja. Nah, ini saya kopikan ini. Nah, kita paste di sini. Nah, lalu kita juga akan mengatur tinggi dan juga lebar. Di sini kita pakai lebarnya, kita pakai 200, lalu kita tingginya kita juga pakai 200. Jangan lupa kita tutup seperti ini. Nah, kan ada 2 pendiri, maka gampangannya kita copy saja yang ini. Lalu kita pastikan di sini. Ini tapi kita ganti dengan link dari anggota kedua, link foto dari anggota kedua ini. Paste. Nah, setelah itu kita akan membuat suatu paragraf mengenai pengenalan dari pendirinya. Ini kita pakai tag P untuk membuat suatu paragraf, dan saya sudah punya catatannya sendiri, jadi kita copy saja biar tidak lama. Nanti akan saya jelaskan di situ ini isinya apa aja. Nah, di sini ada tag B. Nah, tag B ini maksudnya adalah memberikan font dengan style bold atau cetak tebal. Lalu di sini ada tag I, yaitu tag italic, membuat tulisan menjadi italic atau miring. Lalu ada tag U,
tag U ini adalah tag underline, yaitu membuat style garis bawah seperti itu. Nah, setelah itu kita membuat tag BR. Nah, tag BR itu adalah tag untuk membuat garis baru. Nah, kita buat paragraf lagi seperti ini, lalu kita pastekan yang satunya lagi. Ini juga sama ya, terdiri dari tag U, tag I, tag word seperti biasa. Nah, lalu kita memakai tag BR lagi supaya terjadi baris baru. Nah, setelah diberi tag BR, lalu kita ke heading 2. Nah, di heading 2 ini fungsinya sama, memberi judul. Di sini saya memberi judul about perusahaan saya, yaitu Berkah Teknologi seperti ini. Nah, lalu kan pasti setiap perusahaan memiliki logo atau logo dari perusahaannya masing-masing. Di sini saya memakai image, lalu src atau source. Di sini saya mengcopy link dari foto logo perusahaan seperti ini. Nah, gampangannya seperti ini. Lalu jangan lupa untuk memberikan lebar dan tinggi dari foto tersebut. Di sini saya pakai 200 seperti ini. Lalu jangan lupa untuk kita tutup. Nah, setelah itu kita membuat sebuah paragraf baru. Nah, ini kita paste saja seperti biasa biar cepat. Nah, seperti ini kita paste di sini. Setelah itu, nah, kita rapikan terlebih dahulu. Lalu jangan lupa untuk memberikan tag BR lagi. Nah, setelah itu kita membuat heading 2 lagi dengan judul katalog laptop, karena di sini toko saya menjual laptop. Nah, karena ini kita gunakan font bold. Jangan lupa untuk mengaturnya. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita memakai order list, yaitu OL ini. Nah, kita enter, lalu kita menggunakan LI atau list. Nah, gampangannya seperti ini. Kita lalu ke judul dari laptopnya, kita copy, kita paste di list ini. Nah, lalu kita akan membuat paragraf. Sebelum membuat paragraf, kita akan membuat gambarnya masuk ke dalam sini dengan cara sama, image, lalu source ini, lalu sama dengan, lalu kita berikan linknya. Nah, seperti ini. Kita benarkan lebih dahulu. Nah, seperti ini. Setelah itu jangan lupa untuk memberikan lebar dan juga tinggi. Kita pakai 200 sama. Lalu kita tutup, lalu kita buat sebuah paragraf baru. Nah, kita enter. Lalu di sini kita pakai BR. Nah, BR ini isinya apa aja, yaitu harga dari laptop sendiri. Di sini harganya adalah 10.499.00. Undo. Nah, seperti ini.
900, lalu kita enter, kita BR lagi, lalu ada RAM kita ada 16 GB LP DD R4X. Lalu selanjutnya yang ada ini kita pakai tali terlebih dahulu, storage ini, lalu ini storage-nya ada 512 GB SSD seperti ini. Setelah itu setelah storage ada graphics, sini grafiknya AMD Radeon grafik seperti ini. Lalu yang terakhir adalah stok dari seperti ini. Setelah itu sama sih, kan ada beberapa katalog, kita copy saja, jadi saya akan cepatkan. Nah, ini saya sudah memasukkan ke 5 katalognya. Lalu kita lanjut dengan menambahkan Instagram, maksudnya media sosial dari perusahaan. Kita pakai heading 3, lalu kita pakai kontak ini, lalu kita pakai cepat tag dulu. Lalu di sini kita memakai hyperlink ini, lalu kita memakai link Instagram atau yang pertama Twitter dari perusahaan. Kita kopikan lebih dahulu, lalu kita paste. Image seperti ini, lalu enter, lalu kita out, lalu sama dengan di sini kita pakai Twitter ini, lalu dengan width kita pakai 45, lalu untuk height-nya kita juga pakai 25. Lalu jangan lupa untuk memberi source atau gambar dari logo Instagram supaya lebih jelas. Maaf, logo Twitter supaya lebih jelas. Nah, seperti ini. Nah, kita rencananya akan membuat Twitter, Instagram, dan WhatsApp. Nah, ini kita jangan lupa kita tutup ini sih. Lalu tambahkan berlaku. Nah, sama kita gampangannya kita copy paste aja kayak yang di atasnya. Ini kita rapikan dulu. Sini saya mau memakai Instagram, kita copy dulu linknya. Setelah itu kita memakai maaf yang ini yang kita ganti. Nah, seperti ini. Nah, lalu ini kita ganti Instagram.
Nah, lalu kita beri link gambarnya. Nah, setelah itu kita copy lagi untuk membuat yang kontak WhatsApp. Nah, ini kita gunakan link WhatsApp perusahaan. Kita ganti di sini. Nah, lalu ini kita ganti WhatsApp, lalu kita ganti logo sosial medianya menjadi sosial media WhatsApp. Paste. Nah, setelah sudah kita langsung saja run. Nah, akan terlihat seperti ini. Latar belakang about perusahaan, lalu ada katalog laptop, ada 5 katalog beserta fotonya, dan juga ada kontak us di sini. Jika bila dipencet akan langsung keluar di Instagram dari pendirinya. Lalu selanjutnya kita akan lanjut mengenai codingan mengenai CSS. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan proses pengodingan menggunakan CSS dengan framework Tailwind. Yang pertama kita menambahkan file dengan nama tailwind.config.js. Nah, seperti ini. Kita kembali ke HTML-nya, lalu di bawahnya meta ini kita pastekan script Tailwind ini, kita paste di sini. Nah, jika sudah, kita di body ini kita juga paste. Link ini kita pakai, jangan lupa biar tidak merah, pakai style. Ini kita sudah melihat, cek di belakangnya terus jawaban. Jika sudah, jangan lupa tambahkan seperti ini. Nah, lalu di bagian ini kita memakai div, dimana kita pakai dulu, kita taruh di bawah, kita paste. Nah, di bawah div ini kita menggunakan class, dimana kita akan menggunakan background red 300 maaf. Nah, dimana kita akan menggunakan rounded 3XL, dimana untuk mengatur bagian backgroundnya supaya bisa bentuk round. Lalu kita pakai margin 8, lalu kita juga pakai margin X nya kita juga pakai 8, lalu kita pakai padding X nya 5, tingginya juga 5 seperti ini. Nah, kita tab biar rapi ini. Nah, kita ganti style ini, kita ganti menjadi class, lalu kita pakai jenis teks ukuran 4XL,
lalu dengan jenis font bold, lalu kita align text center, lalu kita pakai warna blue 900 ini tulisannya. Dengan style fontnya saya memakai font serif, jadi nanti akan bagaimana hasilnya nanti kita akan lihat di output. Nah, lalu di latar belakang pendiri ini kita pakai order piece di sini, lalu kita cut ini di bawah sendiri di sini nya H3. Kita paste di sini. Nah, setelah itu kita memakai list untuk di sini. Lalu di sini kita pakai flash. Kita pakai list decimal, lalu kita pakai teks 2XL, lalu kita pakai font semi bold, lalu kita menggunakan jenis font serif. Nah, seperti ini. Lalu di bagian H2 ini kita juga tab 2 kali seperti ini, lalu kita pakai class juga, lalu setelah itu kita pakai font serif, lalu dengan teks XL seperti ini. Nah, di sini kita akan menggunakan div. Kita cut div di bawah image-nya ini. Nah, setelah itu kita akan menggunakan class untuk mengatur gambar dari pendiri. Kita menggunakan grid plus 2, lalu kita menggunakan flex, lalu kita akan menggunakan justify center, lalu kita akan menggunakan gapnya 4, lalu kita pakai paddingnya juga 4, paddingnya pakai 3, lalu padding bottomnya kita juga pakai 3 seperti ini. Nah, setelah itu kita akan move ke bagian paragraf ini. Di sini kita langsung pakai flash juga, kita pakai text align nya kita pakai justify, dan fontnya font serif seperti ini. Begitu juga dengan yang ini, kita copy saja biar cepat. Kita lanjut ke berkah teknologi di sini ya. Kita akan membuat sebuah list. Nah, seperti ini. Kita taruh ke bawah sini. Nah, di dalam list ini kita akan membuat class. Nah, kita pakai list decimal, lalu teks 2XL, lalu font semi bold, lalu kita menggunakan font serif. Setelah itu di H2 kita juga menggunakan class. Setelah itu kita pakai teks XL, teks XL dengan font semi bold,
lalu dengan font seperti ini. Nah, setelah itu kita akan membuat div kita taruh di bawah lalu kita pakai BR untuk membentuk seperti ini. Nah, di dalam div kita gunakan class, lalu kita gunakan justify center, lalu kita gunakan text ini. Nah, kita lanjut ke sini sama kayak tadi. Untuk paragraf kita pakai class, lalu untuk jenis lainnya kita pakai text class. Nah, kita pakai text justify, lalu fontnya font serif seperti ini. Lanjut. Nah, untuk di sini kita kan ada katalog laptop, kita pakai list di sini. Penutupnya kita taruh bawah, kita tag, lalu di sini kita pakai class, sama kita pakai list desimal, kita pakai font serif, kita pakai font semi-bold, dan kita pakai ukuran teks XL. Ini, lalu kita pakai padding topnya, kita pakai 5. Nah, seperti ini. Lalu kita lanjut untuk katalog topnya. Di sini kita listnya kita pakai class, kita pakai list this. Nah, lalu pakai list inside, lalu kita pakai fontnya serif, lalu kita pakai font semi-bold, dan jangan lupa untuk memakai padding top yang besarnya 2. Nah, seperti ini. Untuk di paragrafnya sendiri kita juga memakai class, kita pakai font serif dengan teks. Nah, kita karena sama semua, kita kopikan saja ini biar cepat. Copy. Nah, setelah sudah, kita akan membuat di kontak us ini, kita akan membuat sebuah kelas. Nah, kita pakai font serif, nah, lalu kita pakai ukuran teks XL, lalu pakai padding topnya 4, lalu pakai font semi-bold. Ini satu, ini di bawah sini. Ini kita pakai div
div-nya kita juga taruh bawah 4 tab. Setelah kita pakai div ini, kita di sini pakai class, lalu kita pakai grid false 2, lalu kita pakai flex, lalu memakai gap 3, kita pakai paddingnya kita pakai 3 juga. Nah, selesai untuk codingan ini, lalu kita lanjut ke running program. Nah, hasil dari output HTML dan CSS akan seperti ini. Yang tadinya polos akan seperti ini. Ini bantuan dari framework Tailwind untuk memberikan warna, background maupun juga rounded dari backgroundnya sendiri. Lalu di sini juga ada fitur untuk menengahkan gambar, lalu juga menggunakan list dan lain-lain. Nah, backgroundnya juga, background colornya juga berbeda. Jadi seperti ini outputnya. Jadi apabila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.